Assalamualaikum dan selamat datang di video edukasi hukum dari kelompok 3. Pernahkah kalian mendengar istilah gadai, hipotek, atau hak tanggungan? Ketiganya sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dan menggadaikan barang sampai mengajukan ke KPR rumah. Nah, kali ini kami akan membahas materi hukum perdata dengan tema jaminan kebendaan. Kami akan jelaskan pengertian tujuan jenis hingga contohnya secara singkat dan mudah dipahami. Yuk simak sampai habis. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak bagi suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk melunasi hutang tersebut. Nah, hal ini telah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu khususnya bab 2, yaitu terkait kebendaan. Sifatnya melekat langsung pada bendanya, bukan pada orangnya. Nah, hal ini mengakibatkan si kreditur tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, meskipun benda tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lainnya. Hal ini membedakan dengan jaminan perorangan yang hanya mengandalkan janji suatu seseorang. Nah, meskipun demikian, hal inilah yang akan memperkuat suatu kreditur atau seorang kreditur untuk melunasi hutang tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari jaminan kebendaan ini? Tujuannya adalah memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur agar piutangnya terjamin perlunasannya. Jika debitur wan prestasi atau gagal membayar, kreditur berhak menjual benda jaminan tersebut untuk melunasi hutang yang tersisa. Selain itu, kreditur pemegang jaminan memiliki kedudukan yang diutamakan atau preferen dibanding kreditur lain yang tidak memegang jaminan apapun. Hal ini penting agar proses pelunasan hutang berjalan dengan adil dan tertib. Dengan begitu, hubungan hukum antara debitur dan kreditur menjadi lebih seimbang dan terlindungi. Sekarang kita bahas jenis pertama, yaitu gadai. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak yang diserahkan debitur sebagai jaminan utang. Ciri khasnya, benda jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur atau pihak ketiga yang disepakati. Selama utang belum lunas, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan kreditur. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah menggadaikan emas, laptop, atau kendaraan di lembaga pegadaian. Jika utang telah lunas, benda jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kedua adalah hipotek, diatur dalam pasal 1162 KUHP Perdata. Hipotek adalah hak keberadaan atas benda dan bergerak yang diperjanjikan untuk menjamin pelunasan suatu utang dahulu. Hipotek berlaku untuk berbagai benda tidak bergerak, termasuk tanah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, objek tanah tidak lagi menggunakan hipotek, yaitu saat ini objek hipotek yang masih berlaku terbatas pada kapal laut dan pesawat udara yang telah terdaftar secara resmi. Contohnya kapal milik pengusaha yang dijadikan jaminan pinjaman modal usaha ke bank. Jenis ketiga adalah hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu. Hak ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya dibandingkan kreditur lainnya. Berbeda dengan gadai, benda jaminan pada hak tanggungan tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur. Tanah dan bangunan tetap dikuasai serta dapat digunakan oleh debitur setiap hari. Contoh paling umum adalah sertifikat tanah dan rumah yang dijadikan jaminan saat seseorang mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR di bank. Setelah mengetahui ketiganya, sekarang kita bandingkan karakteristiknya. Pertama, dari segi objek jaminan. Gadai berlaku untuk benda bergerak seperti perhiasan atau kendaraan, sementara hipotek dan tanggungan berlaku untuk benda tidak bergerak. Hanya saja hipotek ini terbatas pada kapal dan pesawat. Kedua, dari segi penguasaan fisik, pada gadai bendanya wajib diserahkan dan dikuasai oleh kreditur selama utang belum lunas. Sebaliknya, pada hipotek dan hak tanggungan benda jaminan tetap dikuasai dan dapat digunakan oleh debitur. Perbedaan ini penting supaya kita tidak keliru saat memilih jenis jaminan yang sesuai.
Selanjutnya, dari segi dasar hukum yang mengatur, gadai dan hipotek diatur dalam KUH Perdata, sementara hak tanggungan memiliki undang-undang tersendiri, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996. Dari segi proses pembebanannya, gadai cukup dilakukan dengan penyerahan benda secara nyata, tanpa melakukan akta khusus. Sedangkan hipotek dan tanggungan wajib dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pendaftaran ini penting agar hak kreditur memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, setiap jenis jaminan memiliki prosedur dan kekuatan hukum yang berbeda-beda. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak salah dalam memilih jenis jaminan yang tepat. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah saat seseorang menggadaikan emas atau laptop di Pegadaian. Itu mendapatkan dana cepat, itu adalah penerapan gadai. Contoh yang kedua adalah saat pengusaha kapal menjadikan kapalnya sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha dari bank, itu adalah penerapan dari hipotek. Contoh yang ketiga adalah saat seseorang mengambil KPR rumah dengan sertifikat tanah sebagai jaminan ke bank, itulah penerapan ketanggungan. Rumah tetap bisa ditempatin, namun haknya dibebani jaminan sampai utangnya lunas. Dari ketiga contoh itu kita bisa melihat bahwa jaminan kebedaan benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Nah, itulah pembahasan kita mulai dari pengertian, jenis, contoh, serta gimana penerapannya. Dan semoga dengan video yang kami buat dari kelompok 3 bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.